Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas tentang VPS ya, Virtual Private Server. Cloud computing ya merupakan dasar dari Virtual Private Server ini. Jadi cloud computing ini merupakan sebuah model yang memungkinkan kita dapat mengakses jaringan dengan memanfaatkan satu resource perangkat komputer yang dapat digunakan bersama-sama sesuai dengan kebutuhan, misalnya untuk jaringan, kemudian untuk server, storage ya, dengan cepat tersedia dan digunakan untuk meminimalkan interaksi terhadap penyedia layanan. Penyedia cloud computing akan menawarkan berbagai layanan yang dibangun atas perangkat dasar ya, atau di atas physical computing ya, atau komputer fisik. Beberapa model layanan yang disediakan oleh cloud computing ini, yang pertama ada yang disebut dengan infrastruktur as a service, kemudian ada juga platform as a service, dan kemudian ada yang disebut juga dengan software as a service. Nanti kita akan bahas di materi selanjutnya ketiga model layanan cloud computing ini. Nah, selanjutnya model penerapan layanan cloud computing itu ada 3 ya yang umum digunakan. Itu yang pertama ada private cloud. Nah, private cloud ini dirancang untuk satu organisasi dapat dikelola secara internal ya, atau eksternal oleh pihak ketiga. Private cloud dapat dibangun dengan software seperti OpenStack. Jadi dalam sebuah perusahaan kita bisa membangun sebuah cloud computing ya. Nah, inilah yang disebut dengan private cloud. Kemudian ada yang disebut juga dengan public cloud ya. Nah, public cloud ini dirancang untuk umum ya, siapa saja dapat menggunakan, tapi tentu saja harus sewa, harus bayar ya. Nah, contoh layanan ini seperti Google Cloud Platform, kemudian ada juga AWS ya, Amazon Web Service, ada Microsoft Azure ya. Jadi semua itu merupakan contoh dari public cloud. Kemudian ada juga yang disebut dengan hybrid cloud. Jadi ini metode penggabungan antara private cloud dan public cloud. Jadi ini mempunyai manfaat menyimpan informasi penting di private cloud sambil menawarkan layanan ke publik. Ya, artinya kita bangun private cloud di perusahaan kita juga bisa menyewakan ke publik, ke orang lain layanan kita. Nah, ini disebut juga dengan hybrid cloud ya, tipe hybrid cloud. Nah, model-model layanan cloud computing ya yang biasa umum orang, untuk apa sih cloud computing ini? Nah, oke. Kita bahas satu persatu. Yang pertama itu ada yang disebut dengan community cloud ya. Nah, ini dibentuk oleh banyak organisasi dengan berbagai macam model infrastruktur cloud ya.
Kemudian ada juga yang disebut dengan distributed cloud ya. Nah, ini dibentuk oleh sistem terdistribusi yang terhubung dalam satu jaringan. Jadi dalam sebuah jaringan itu tercipta sistem cloud di dalamnya. Kemudian ada juga yang disebut dengan multi cloud. Nah, multi cloud ini penerapannya itu misalkan ada satu organisasi yang menggunakan beberapa cloud public. Nah, biasanya untuk menghindari login. Jadi satu perusahaan punya banyak public cloud. Nah, login ini misalnya menghindari ketergantungan satu cloud saja, dan itu ada beberapa perusahaan yang menggunakan banyak cloud dalam mengelola perusahaannya. Kemudian ada yang disebut dengan polycloud. Jadi satu organisasi menggunakan beberapa penyedia layanan cloud publik untuk memanfaatkan layanan tertentu. Nah, jadi karena tidak semua layanan cloud publik itu punya layanan yang sama. Misalkan untuk keperluan ada cloud yang khusus hanya untuk server storage saja, tapi tidak memiliki fitur-fitur software dalamnya. Misalnya kita bisa menyimpan, kita menggunakan Mega Cloud untuk menyimpan storage, dan kita juga bisa menggunakan Google Cloud untuk menjalankan aplikasi seperti Spreadsheet ya, atau kita bisa menggunakan Microsoft Cloud yang kita bisa memanfaatkan Microsoft Office di dalamnya, yang tentunya aplikasi-aplikasi ini belum tentu dimiliki oleh layanan cloud yang lain. Oke. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke virtualisasi. Nah, virtualisasi ini dapat karena virtualisasi ini merupakan jantung dari cloud computing, dan saat ini sudah banyak digunakan oleh orang dengan memanfaatkan beberapa teknologi yang modern. Virtualisasi dapat dioperasikan pada lapisan software dan hardware yang berbeda. Jadi sistem virtual ini bisa saja kita dalam satu network, misalnya kita bisa menggunakan resource perangkat-perangkat yang berbeda. Artinya misal di lain tempat, misalnya kita bisa menggunakan prosesor di komputer A, dan kita akan menggunakan di sisi lain kita juga bisa menggunakan RAM di komputer B misalnya. Itu mungkin kan terjadi. Jadi lapisan software dan hardware yang berbeda seperti CPU, hard disk, RAM, file system bisa menggunakan perangkat yang berbeda dalam satu infrastruktur. Artinya dalam satu infrastruktur cloud itu akan ada beberapa server, misalnya kita bisa menggunakannya tanpa fokus di satu perangkat fisik saja. Nah, pada materi ini kita akan mempelajari beberapa alat yang memungkinkan kita membuat sebuah mesin virtual ya, atau virtual mesin setelah mengemulasi komponen perangkat keras penting ya yang mendukung pemasangan sistem operasi di atas sistem operasi. Nah, itu tujuan utama dari virtualisasi. Jadi kita bisa memasang sistem operasi di atas sistem operasi. Ingat, ini emulator bukan simulator. Jadi virtual yang real ya. Jadi meskipun berbentuk modelnya virtual, tapi kinerjanya itu real, sama dengan prosesor fisiknya. Virtual mesin mewakili kumpulan sumber daya yang teremulasi ya, yang terisolasi dan berperilaku seperti sistem fisik yang sebenarnya. Nah, artinya dengan teknik virtualisasi ini kita bisa membangun sistem operasi di atasnya jadi dia terisolasi, artinya tidak mengganggu
sistem fisik maupun sistem virtual yang lainnya. Itu maksudnya terisolasi di sini. Artinya bebas, artinya tidak terhubung langsung. Jadi tidak mengganggu aktivitas dari sistem operasi yang lain, baik sesama virtual mesin maupun sistem operasi yang ada di bawahnya atau sistem operasi dasarnya. Oke. Nah, mesin virtual ini dibuat dengan bantuan yang disebut dengan hypervisor ya. Nah, hypervisor ini merupakan sebuah teknik virtualisasi yang memungkinkan beberapa operasi sistem untuk berjalan bersama pada sebuah host. Nah, tugas dari hypervisor ini adalah untuk mengatur setiap operating system tersebut sesuai dengan gilirannya agar tidak mengganggu satu dengan yang lainnya. Artinya hypervisor ini yang mengisolasi masing-masing sistem virtual sehingga tidak saling terganggu antara satu sama lainnya. Nah, terkadang hypervisor juga disebut sebagai virtual machine management atau VMM ya. Itu. Nah, sesuai dengan tugasnya yang mengatur beberapa virtual mesin, hypervisor ini merupakan sebuah perangkat lunak yang mampu membuat beberapa sistem operasi virtual yang terisolasi. Itu yang saya jelaskan tadi, yang saya maksud. Nah, masing-masing terdiri dari sumber daya yang diemulasi ya, untuk sistem operasi yang berjalan di atasnya. Jadi perlu diingat perbedaan simulasi dengan emulasi. Jadi kalau sistem simulasi itu tidak sesuatu real, artinya hanya replika dari sistem sesungguhnya, sedangkan emulator enggak. Jadi sistem yang berjalan di atasnya dan sesuai dengan yang aslinya, artinya real sama ya, bukan sebuah miniatur. Asli real berjalan ya. Jadi sistem virtual, sebuah sistem virtual ini dia berjalan sendiri dan menggunakan prosesor sebagaimana sistem operasi fisik yang biasa kita gunakan. Oke. Nah, hypervisor ini dibagi menjadi dua kategori. Kategori pertama itu ada yang disebut dengan hypervisor tipe 1. Nah, ini bersifat natif ya. Artinya tipe 1 ini bersifat natif, artinya harus ditanam langsung ke dalam sistem virtual. Jadi dia harus diinstal langsung di dalam sistem operasi. Jadi tidak berjalan di atas sistem operasi. Nah, ini disebut dengan hypervisor tipe 1. Contohnya ada IBM ZVM, ada Microsoft Hyper-V, ada Nutanix AHV, Oracle VM Server, Oracle VM Server 4x86, dan AWS Nitro, Xen, dan lain sebagainya. Masih banyak. Nah, termasuk Proxmox ya, yang kita praktikan sebelumnya, yang kita gunakan untuk praktikum di lab virtual. Nah, itu termasuk dari hypervisor tipe 1. Kemudian ada disebut dengan hypervisor tipe 2. Nah, ini berjalan di atas sistem operasi. Jadi mesin virtual yang berjalan di atas sistem operasi, perangkat yang berjalan di atas sistem operasi. Ya, yang umum kita gunakan seperti VirtualBox. Kemudian ada VMware Player, ada VMware Workstation ya. Nanti pada praktikumnya kita akan menggunakan. Nah, selain dari dua jenis hypervisor tersebut, ada perangkat yang dapat berjalan di bawah hypervisor tipe 1 dan 2. Contoh utamanya itu ada KVM ya, dan BV. Jadi karena umumnya virtual mesin ini sangat luar biasa dijalankan di sistem operasi berbasis Unix atau Linux ya.
Nah, hypervisor ini memungkinkan untuk melakukan virtualisasi terhadap perangkat keras ya. Jadi dengan hypervisor ini kita dapat melakukan virtualisasi terhadap perangkat keras ya, seperti CPU ya, hard disk, RAM dan lain sebagainya. Dengan mengizinkan instalasi virtual mesin di atasnya, kita dapat membuat beberapa VM sistem operasi pada satu buah hypervisor ya. Jadi dalam satu hypervisor kita dapat membuat beberapa virtual mesin di dalamnya. Sebagai contoh juga kita dapat menggunakan sistem operasi Linux sebagai host yang berjalan pada sistem operasi Windows. Virtualisasi perangkat keras saat ini sudah didukung oleh sebagian besar CPU modern. Jadi teknologi sekarang ya, di masa sekarang ini di mana perkembangan perangkat keras seperti CPU ya, prosesor yang memang sudah multi core dan sudah mampu untuk membuat virtual mesin di dalamnya. Yang perlu menjadi catatan bahwa tidak semua prosesor ya, apalagi prosesor yang keluaran lama itu bisa dijadikan mesin virtual. Umumnya yang bisa digunakan untuk membangun virtual mesin di atasnya itu prosesor x64 ya. Jadi yang prosesor yang x86 ya, yang versi 32 bit, nah itu enggak bisa digunakan dijadikan sebagai mesin virtual ya. Paling kecil dia hanya bisa paling mampu dia hanya bisa membangun menjalankan mesin virtual yaitu hypervisor tipe 2. Itu pun tidak mampu menjalankan sistem operasi 64 bit. Virtualisasi perangkat keras saat ini sudah didukung oleh sebagian besar CPU modern ya. Dan ini adalah fitur yang memungkinkan hypervisor untuk memvirtualisasikan perangkat keras fisik dari satu sistem host sehingga dapat berbagi resource process system ke beberapa sistem operasi tamu ibaratnya. Jadi istilahnya sistem operasi tamu ini adalah sistem operasi virtual ya, karena misalkan di server kita sudah terinstall satu sistem operasi, kemudian menginstalkan software virtual mesin di atasnya atau software hypervisor di atasnya dan menginstalkan sistem operasi di atasnya lagi. Nah, itulah disebut dengan sistem operasi tamu atau virtual ya. Dan saat ini juga sebagian besar CPU modern itu sudah bisa mendukung virtualisasi bersarang. Ya, maksudnya virtualisasi bersarang ini adalah prosesor yang mampu mendukung mesin virtual ya. Kita membuat mesin virtual, kemudian di dalam mesin virtual ada mesin virtual lagi. Jadi virtual mesin di dalam virtual mesin. Itu maksudnya virtualisasi bersarang. Nah, cukup sekian materi kita kali ini. Mudah-mudahan pemahaman tentang virtual private server ya, yang dasar virtual private server ini adalah cloud computing ya, karena cloud computing sendiri juga sangat erat kaitannya dengan virtualisasi. Ya, mudah-mudahan Anda paham konsep dasarnya. Selanjutnya nanti kita akan praktik membangun sebuah hypervisor tipe 1 ya. Kemungkinan praktikumnya kita menggunakan hypervisor tipe 2 untuk membangun sebuah virtual mesin hypervisor tipe 1. Mudah-mudahan semua sistem perangkat
keras fisik, Anda bisa ya hanya untuk latihan saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.